Ilmu pasti menjadi kaya. The Science of Getting Rich. Video 1. Meskipun ilmu ini adalah ilmu pasti, setelah kalian mengamalkannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis buku The Science of Getting Rich, yaitu Wallace Delois Wallace, kekayaan yang akan kalian terima, besarannya, jumlahnya akan setara dengan 1. Gambaran mental kalian tentang kekayaan itu sendiri. 2. Keteguhan hati untuk menjadi kaya dan mewujudkan gambaran mentalnya. 3. Kekuatan keyakinan bahwa gambaran mentalnya bukan hanya pasti akan terjadi, tapi sudah terjadi. 4. Semua itu akan terwujud dalam ketulusan rasa syukur. Rasa syukur yang tulus betul-betul muncul dari dalam hati. Ilmu ini bersifat pasti, seperti matematika, seperti ilmu eksak lainnya. Karena ilmu ini bersifat pasti, maka siapapun yang mengamalkan ilmu ini, mengikuti apa yang disampaikan oleh penulisnya persis tanpa negasi, maka dipastikan akan kaya. Namun kekayaan yang diterimanya, besarannya, jumlahnya tergantung kepada gambaran mental yang dimiliki oleh masing-masing. Kemudian keteguhan hatinya, seberapa teguh untuk berupaya mewujudkan gambaran mental tersebut. Kemudian kekuatan keyakinan bahwa gambaran mentalnya itu bukan hanya pasti terjadi, akan terjadi, sudah terjadi. Diimbangi dengan ketulusan rasa syukur yang tulus betul-betul muncul dari dalam hati. 4 hal inilah yang harus ditanamkan, diulang-ulang. Gambaran mental, keteguhan hati, kekuatan keyakinan, ketulusan rasa syukur. Itu teorinya. Sebagaimana ketika motivator mengatakan, ayo semangat, ayo semangat. Jadi ketika orang yang tidak bersemangat dipaksa untuk semangat, maka semangatnya itu bukan muncul dari dasar hati. Nah, yang diinginkan di sini, semangat itu dipicu emosinya, bukan atas tuntutan perintah, ayo semangat. Tidak seperti itu. Nah, ketika semua ini bisa dipicu dan muncul dari dalam hati karena pemahaman yang mendalam, maka dipastikan Anda akan kaya dengan sendirinya. Rasa syukur akan terwujud dalam setiap aktivitas yang dilakukan setiap hari. Bukan hanya kata, bukan hanya ucapan terima kasih, thank you, I'm very grateful, alhamdulillah. Bukan hanya ucapan di lidah, melainkan apa saja rutinitas yang dilakukan setiap hari harus berada di atas pondasi 4 hal yang telah disebutkan. Ingat-ingat lagi 4 hal di atas. Kalau perlu ulang lagi video ini. Lakukan setiap hari aktivitas yang biasa dilakukan sebaik mungkin. Kerjakan setiap urusan dengan sikap keberhasilan. Beri setiap orang nilai guna yang lebih besar dibandingkan uang yang diterima dari orang itu, sehingga setiap transaksi yang terjadi dengan saya bisa meningkatkan kehidupan, pemikiran, peningkatan, pertumbuhan, keberlimpahan harus dipertahankan sehingga
kesan peningkatan akan tersampaikan pada siapapun yang berhubungan dengan saya. Karena vibrasi yang kuat yang muncul dari dalam tidak dibuat-buat, selalu fokus, pemikirannya selalu berfokus pada peningkatan, pertumbuhan, keberlimpahan, peningkatan, pertumbuhan, keberlimpahan. Maka akan terasa vibrasinya terhadap siapapun yang berhubungan dengan saya. Tanamkan, saya harus berpindah dari pemikiran kompetitif menjadi pemikiran kreatif, karena sumber penciptaan ruhnya adalah kreatif, bukan kompetitif. Mempertahankan diri di tataran kreatif, maka kita harus selalu bersama-sama bersatu dengan Sang Pencipta. Bersama-sama dalam arti selaras, harmonis. Manusia bisa sepenuhnya selaras atau harmonis dengan Sang Pencipta dengan cara bersyukur sedalam-dalamnya atas anugerah apapun yang diterima. Rasa syukur yang sudah menjadi habit yang tulus muncul dari dalam itu akan senantiasa menjaga keharmonisan kita dengan Sang Pencipta. Ketika kita sudah harmonis dengan Sang Pencipta, maka kita akan senantiasa berada dalam tataran kreatif. Kita akan perkuat 4 hal yang disebutkan sebelumnya. Mulai dari gambaran mental. Gambaran mental haruslah rinci dan jelas. Apa yang ingin dimiliki, apa yang ingin ditangani, atau saya ini ingin menjadi apa, saya ingin menjadi siapa. Pastikan sebelum melanjutkan video lebih jauh, Anda pause dulu, siapkan catatan, sediakan waktu khusus untuk menyendiri, kemudian renungkan apa yang ingin dimiliki, apa yang ingin ditangani, saya ingin menjadi. Tuliskan, gambarkan, hingga terbentuk gambaran mental yang rinci dan jelas. Bukan keinginan sesaat, bukan keinginan yang selintasan, bukan keinginan yang bias, tetapi yang betul-betul muncul dari lubuk hati. Tentunya hal ini tidak akan sulit untuk diciptakan karena memang sudah merupakan keinginan kuat dari lubuk hati terdalam. Ketika mulai jelas dan rinci dan betul-betul dari lubuk hati terdalam, bukan paksaan, bukan keinginan sekilas yang hambar, maka gambaran ini pasti bisa kita pertahankan. Renungkan gambaran mental, landasi dengan keyakinan yang kokoh dan rasa syukur yang tulus. Manifestasi akan terbentuk dengan sendirinya melalui saluran-saluran pertumbuhan alami, saluran-saluran industri, dan keteraturan sosial. Semua tercakup dalam gambar mental apa yang diinginkan. Apa yang ia inginkan akan datang kepadanya melalui jalan ekonomi dan perniagaan yang ada. Cukup itu saja. Jika masih belum puas dan ingin memahami secara utuh, tunggu video berikutnya.